gempita. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkait kalau presiden boleh berkampanye dan boleh memihak terkait dengan pemilu 2024 ditanggapi sejumlah pihak, termasuk dari sejumlah organisasi yang berfokus pada hukum dan pemilu. Ada Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem yang mendesak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu agar tegas dan bertanggung jawab menyelesaikan serta menindak seluruh bentuk ketidaknetralan, juga keberpihakan aparatur negara dalam pemilu 2024. Direktur Perludem Hoirunisa Agustiati meminta Bawaslu untuk menindak seluruh tindakan yang diduga memanfaatkan program dan tindakan pemerintah yang menguntungkan peserta pemilu tertentu. Dan Perludem menilai pernyataan Jokowi sangat dangkal dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden itu sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam pemilu 2024. Padahal, netralitas aparatur negara adalah salah satu kunci mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Kemudian Koirunisa menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur larangan pejabat negara untuk berpihak kepada peserta pemilu. Ninis menjelaskan di dalam pasal 283 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat ketentuan yang mengatur soal pejabat negara yang serta aparatur sipil negara dilarang melakukan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Ketentuan itu berbunyi, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Bahkan lanjutnya, larangan itu diberikan untuk ruang lingkup waktu yang lebih luas, yakni sebelum, selama, dan sesudah kampanye. Ia juga menekankan ihwal kerangka hukum di dalam Undang-Undang Pemilu dapat disimpulkan ingin memastikan semua pejabat negara yang punya akses terhadap program, anggaran, dan fasilitas negara untuk tidak menyalahgunakan jabatannya dengan menguntungkan peserta pemilu tertentu. Kemudian Perludem juga meminta Presiden Jokowi menarik pernyataannya soal presiden boleh memihak dan berkampanye. Terakhir, mendesak seluruh pejabat negara untuk menghentikan segala aktivitas yang menjurus kepada keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras Dimas Bagus Arya mendesak Presiden Jokowi mencabut pernyataan terkait presiden boleh berpihak dan berkampanye. Dimas menganggap pernyataan ini dapat menimbulkan konflik of interest atau konflik kepentingan dan berimplikasi pada rangkaian praktik kecurangan di lapangan saat pemilu 2024 berlangsung. Oleh karena itu, Dimas juga meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan terkait tindak tanduk selama pemilu 2024. Dimas juga menilai pernyataan Jokowi tidak bisa dianggap sepele lantaran dirinya memiliki kontrol penuh atas segala instrumen negara dalam konteks pengarahan dukungan terhadap salah satu paslon. Dimas mendesak agar Presiden Jokowi cukup menjalankan mandat konstitusi terkait pemilu agar dapat berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Pernyataan Jokowi terkait presiden boleh berkampanye dan boleh memihak diungkap usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya awak media menanyakan tanggapan Jokowi terkait sejumlah menteri ikut berkampanye memenangkan salah satu pasangan Capres-Cawapres, padahal
bahwa menteri tersebut bukan bagian dari tim pemenangan atau parpol. Menurut Presiden Jokowi, setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik dan menurut Jokowi sebagai pejabat boleh berkampanye, bahkan bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye. Menurut Presiden yang paling penting adalah saat berkampanye harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Prabowo yang berada di samping Jokowi menganggukkan kepala dan tersenyum saat Jokowi mengeluarkan pernyataan kalau presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Adapun saat ini Prabowo maju menjadi calon presiden atau capres peserta Pilpres 2024 dengan nomor urut 2 bersama dengan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Dengan tegas, Presiden Joko Widodo mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Jokowi menyampaikan pernyataan itu di hadapan Prabowo Subianto. Joko Widodo mengatakan itu adalah hak demokrasi dan hak politik sebagai seorang pejabat publik sekaligus pejabat politik, namun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye. Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Di sisi lain, Jokowi kerap menekankan agar ASN menjaga netralitas dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat, mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Sebelumnya pada Mei 2023 lalu, Jokowi pernah mengatakan bahwa akan cawe-cawe pada Pilpres 2024. Langkah itu diambil demi kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan bahwa seorang presiden boleh berkampanye dan memihak pada calon tertentu dalam kontestasi demokrasi. Ini apakah jadi sinyal semakin jelas untuk dukungan paslon ataupun capres tertentu di Pilpres? Kita bahas bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem, dosen FHUI, Mbak Titi Anggraini. Alhamdulillah sehat semua buat kita. Ya, ini beberapa hari lagi bisa dikatakan begitu ya, menghitung hari ke tanggal 14 Februari pencoblosan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa seorang presiden boleh kampanye dan boleh berpihak. Kenapa akhirnya Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini? Apa yang Anda baca? Pertama, ini kan karena menjawab pertanyaan wartawan. Jadi ada wartawan yang bertanya dan kemudian direspon. Mengapa kemudian ramai? Karena ini seolah mengkonfirmasi pandangan presiden soal bolehnya cawe-cawe di Pilpres. Karena kan sejak awal presiden mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe walaupun kemudian diluruskan untuk memastikan bahwa pemilunya berjalan benar, luber, jurdil dan transisi kekuasaan itu tetap akan mencapai tujuan Indonesia emas. Kira-kira begitu. Tetapi saya kira situasi soal ketidaknetralan presiden dalam konteks pilihan politik itu ya sejak awal itu sudah terang benderang begitu. Karena kenapa? Dengan membiarkan pencalonan anak kandungnya itu saja sudah merupakan keberpihakan. Karena bagaimanapun ini kan pencalonannya juga tidak melalui proses yang sederhana ya. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusinya dinyatakan terdapat pelanggaran etika berat, tetapi kemudian prosesnya berlanjut terus begitu. Dan itu saya kira merupakan konfirmasi bahwa memang Presiden Joko Widodo memiliki dukungan politik terhadap pasangan calon, terutama calon nomor 2. Berarti ini sebuah penegasan begitu ya, kalau presiden boleh berkampanye, akhirnya dan juga boleh berpihak, itu sebuah penegasan dari Joko Widodo bahwa jelang tanggal 14 Februari saya akan berkampanye dan juga berpihak untuk capres nomor urut 2, Prabowo dan juga Gibran, anaknya. Meskipun itu hanya menjawab pertanyaan, tetapi dilihat dulu situasinya. Siapa yang berada di sebelah beliau dan kemudian bagaimana pernyataan itu dibuat. Dan pernyataan itu saya kira walaupun menjawab pertanyaan, itu mengkonfirmasi bahwa memang keberpihakan di dalam proses Pilpres oleh seorang presiden itu dimungkinkan dan itu diakui begitu. Jadi kalau kita sekarang masih berharap
berharap bahwa Presiden Joko Widodo akan menyatakan bahwa dirinya netral, itu sudah pasti tidak mungkin. Tadi kita sempat membahas itu seperti pungguk merindukan bulan begitu. Justru kalau saya sendiri mengharapkan Presiden Joko Widodo terbuka saja menyatakan dukungannya, supaya kita tidak menebak-nebak terkait dengan aktivitas antara dia sebagai kepala pemerintahan, kepala negara dengan proses kampanye politik. Kalau kita bandingkan dengan pemilu 2014, pada waktu itu memang situasinya agak berbeda. SBY mengakhiri 2 periode jabatannya tanpa kemudian kepesertaan anggota keluarganya, anak kandung ya, untuk menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Tetapi pada waktu itu ada besan ya, karena Hatta Rajasa menjadi calon wakil presiden. Tetapi dukungan oleh SBY terhadap Hatta Rajasa itu diberikan melalui pernyataan Partai Demokrat, tidak pernyataan pribadi. Itu diberikan pada tanggal 30 Juni 2014. Berbeda dengan kondisi saat ini, Pilpresnya pada waktu itu 9 Juli 2014. Kontroversinya sama, jadi dorongan agar Presiden bersikap netral dan bersikap negarawan itu juga sangat besar pada waktu itu. Bedanya adalah SBY tidak pernah melakukan kampanye di Pilpres. Jadi ada dukungan lewat Partai Demokrat, itu disampaikan oleh Syarif Hasan, tetapi kemudian tidak pernah ada kampanye, dan memang situasi relasi keluarganya agak berbeda ya. Pada waktu itu Besan menjadi cawapres. Kontroversinya juga kira-kira sama begitu. Soal kenegarawanan, soal kompetisi yang jujur, adil, dan setara. Tapi situasi hari ini saya kira lebih gamblang karena anak kandung maju di pemilu presiden, dan majunya pun dalam proses yang tidak alamiah, tapi melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang lain dinyatakan justru berubah arah gitu. Tadinya ada pengecualian, tapi dalam putusan 141 dinyatakan kembali ke open legal policy, tapi untuk pemilu yang berikutnya 2029. Nah, situasi ini saya kira menegaskan saja sikap Jokowi, tapi kita harus ingat Mas Yasir, kalau Presiden ingin diikutsertakan dalam kampanye, maka ada prosedurnya. Prosedurnya satu, dia tidak boleh menggunakan fasilitas jabatan. Itu sudah diatur dalam aturan hukum ya, dan itu berlaku ya. Oke, baik. Betul. Terdapat di dalam pasal 281 Undang-Undang Pemilu kita, dan yang kedua dia harus dalam kondisi cuti gitu. Nah, cutinya ini harus diajukan secara tertulis melalui Menteri Kesekretariatan Negara, dan pengajuannya adalah 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye gitu. Baik, kita nantikan ya Mbak Titi, apakah ini langkah yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo, cuti dan menunjukkan kepada publik bahwa tidak menggunakan fasilitas negara, dan semakin jelaskah apakah nanti akan semakin terbuka begitu memberikan dukungan kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka Tapi anaknya. ada satu lagi Mas Yasir yang perlu singkat saja boleh? Di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 itu disebutkan di pasal 547, pejabat negara itu tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu tertentu. Misalnya saja Pak Jokowi kalau dia tidak cuti, kita tidak mengharapkan ada gestur-gestur atau kemudian tindakan-tindakan yang mengarahkan kepada dukungan politik, karena beliau tidak cuti. Nah, oleh karena itu kita harus lebih kritis lagi ya, melihat kecenderungan Pak Jokowi yang akan lebih terbuka memperlihatkan dukungan politiknya, dan itu tidak boleh dilakukan tindakan menguntungkan merugikan kalau dia tidak dalam kapasitas cuti. Kalau dia dalam kapasitas jabatan, maka itu melanggar peraturan perundang-undangan. Dan ada sanksi pidananya itu. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka 2013 lalu pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.